Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dalam video pembelajaran ini. Kali ini akan dibahas tentang hakikat fisika dan metode ilmiah. Di SMP, Anda sekalian sudah belajar tentang mata pelajaran sains atau ilmu pengetahuan alam. Dalam mata pelajaran sains akan digali tentang gejala-gejala alam. Dipelajari tentang gejala-gejala alam baik melalui pengamatan, eksperimen, dan analisis. Nah, fisika merupakan salah satu cabang dari mata pelajaran sains itu, selain dari biologi dan kimia. Fisika akan mempelajari tentang makhluk tak hidup atau benda mati, berhubungan dengan materi dan juga energi, kemudian dilihat hubungan antara keduanya. Apa jadinya jika kita tidak belajar fisika? Nah, dari gambar itu akan terlihat bahwa jika tidak ada kita mempelajari fisika, maka dunia ini akan gelap gulita. Mungkin terang di siang hari karena ada matahari, tetapi gelap gulita pada malam hari karena tak ada cahaya lampu yang menerangi. Nah, yang kedua juga pada gambar tersebut tak akan ada ditemui radio. Begitu juga televisi, apalagi saat sekarang ini media internet semakin pesat berkembang. Dan juga kalau tak mempelajari fisika, kita hanya bisa berjalan kaki. Tak ada kendaraan roda 2, roda 4, bahkan pesawat terbang. Mungkin para astronot tidak akan bisa sampai ke luar angkasa. Karena memang fisika adalah ilmu yang fundamental, menjadi landasan dari berkembangnya teknologi. Nah, apa hakikat fisika tersebut? Ini cerita unik dari Isaac Newton, seorang ilmuwan Inggris. Ketika dia duduk di bawah sebatang pohon, kemudian dia melihat ada apel yang jatuh. Yang difikirkannya adalah apel itu jatuh bukan karena masak atau karena busuk, tetapi yang ada di dalam pikirannya adalah apel itu jatuh, kenapa tidak ke atas, tetapi jatuhnya ke bawah. Sehingga dia mencari tahu apa yang menyebabkan apel itu jatuh. Dicari, dilakukan eksperimen, dicari sumber-sumber yang mendukungnya, sehingga melahirkan suatu ilmu bahwa yang menyebabkan apel jatuhnya ke bumi itu adalah karena ada gaya tarik bumi yang menuju ke pusat bumi. Itulah yang dinamakan hakikat fisika, suatu proses yang dijalani oleh Isaac Newton itu. Yang pertama, fisika itu sebagai pengetahuan, a body of knowledge. Kumpulan-kumpulan ilmu pengetahuan yang diamati, yang dicari, kemudian berdasarkan fenomena yang ada. Yang kedua, fisika itu sebagai investigasi, sebagai proses bahwa mencari sesuatu dilakukan dengan eksperimen. Dan yang ketiga, fisika itu akan menumbuhkan sikap ilmiah, jujur, kritis, keingintahuannya tinggi. Itulah yang sebenarnya dikatakan hakikat fisika. Prosedur yang dilakukan dalam mendapatkan pengetahuan untuk menjadi sebuah ilmu, maka proses itu dinamakan dengan metode ilmiah. Ilmu adalah pengetahuan yang didapatkan dari metode ilmiah. Dari pengetahuan-pengetahuan yang didapatkan itu tentu tidak semuanya menjadi suatu ilmu, karena ada syaratnya. Yang pertama harus objektif, punya fakta empiris. Kemudian yang kedua harus metodik atau punya cara-cara tertentu. Yang ketiga sistemik, saling berkaitan. Yang keempat berlaku umum. Nah, itu syarat sebuah pengetahuan menjadi suatu ilmu. Nah,
Apa saja langkah-langkah metode ilmiah itu? Berikut kalian lihat caranya, langkah-langkahnya melalui gambar berikut ini. Kemudian tuliskan di catatan kecil. Nah, langkah metode ilmiah itu apa saja? Yang pertama, lakukan pengamatan. Ya, dari gambar kita sudah terlihat bahwa langkah pertama dalam melakukan metode ilmiah itu adalah melakukan pengamatan. Yang kedua, kita rumuskan masalahnya. Kita cari tahu kenapa sih begini? Apa penyebabnya? Nah, kita rumuskan. Kemudian yang ketiga, kita kumpulkan informasinya, pengumpulan data dan informasi. Nah, kita cari tahu apa yang menyebabkannya dari informasi-informasi yang didapatkan atau dari sumber-sumber belajar yang kita dapatkan. Yang keempat, baru kita membuat hipotesis atau dugaan sementara. Misalnya, ketika air yang kita panaskan, maka lama-kelamaan air itu akan berubah suhunya. Suhunya pun semakin naik. Nah, itu dugaan kita sementara. Apakah betul? Lakukan yang kelima, yaitu melakukan percobaan. Nah, kita praktek melakukan percobaan. Nah, setelah itu yang keenam, analisis data. Kita buatkan grafiknya atau dalam bentuk tabel. Kemudian kita dapatkan data bahwa data-data itu akan mendukung prosedur-prosedur yang kita lakukan. Kemudian baru kita tarik kesimpulan. Nah, itulah urutan metode ilmiah yang bisa kita lakukan oleh seorang ilmuwan. Nah, masih mau belajar fisika? Ya, fisika itu sangat unik. Fisika itu sangat penting dilakukan. Jangan kita mengira bahwa fisika itu hanya sebatas rumus saja, tetapi banyak pengetahuan-pengetahuan yang bisa kita pelajari dalam fisika. Dari pelajaran hari ini, bahwa fisika itu memang perlu kita pelajari. Einstein terkenal 610 Masehi dengan teori relativitasnya mengatakan waktu itu relatif karena pengaruh massa dan kecepatan. Padahal jauh sebelum itu Al-Quran sudah memberitahukan bahwa waktu itu relatif. Apa buktinya? Ketika dalam Al-Quran surat As-Sajdah ayat 5 mengatakan bahwa Dia yang mengatur urusan langit sampai ke bumi, kemudian dinaikkan dalam waktu 1 hari yang kadarnya 1000 tahun menurut perhitungannya. Dalam ayat-ayat lain juga menjelaskan bahwa waktu yang dirasakan dari hari ke hari itu berbeda. Itu membuktikan bahwa waktu itu bersifat relatif. Maka juga diperkuat dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 111 sampai 114 bahwa kita dititipkan untuk tinggal ke bumi hanya waktu yang sebentar saja. Oleh karena itu, anak-anak ibu, kita sekarang diberi kesempatan untuk hidup. Marilah perbanyak bermanfaat. Cari ilmu dan perbanyak rasa syukur kita kepada Sang Kuasa. Sebagai evaluasi pada pembelajaran kali ini, Ibu akan memberi 2 pertanyaan. Yang pertama, apa hal-hal positif jika Ananda mempelajari fisika? Yang kedua, apa peran fisika dalam kehidupan sehari-hari?
Nah, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan kalian memahaminya. Tetap semangat, tetap patuhi aturan protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker. Kalau tidak ada hal penting, di rumah saja. Kita belajarnya dari dunia maya. Oke? Selamat bersua kembali di materi berikutnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.